Jadi humor adalah perlawanan paling sederhana. Iya. Humor itu adalah perlawanan paling sederhana dari orang tertindas. Salam waras. Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skoren. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial sekali, Pak Tas. Apa kabar Pak? Baik, Pak, kabar ya? baik. Semoga kita semua baik. Baik, ya, amin. Baik, mungkin kesehariannya seperti apa gitu Pak mungkin? Ya, saya tiap hari ngantor di APMD. Saya ngajar di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD di Prodi Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi. Ya, rumah saya di Sleman, ya sekitar 20 menit naik motor. Asik. Ya, menariknya nih Pak. Saya dengar katanya Bapak tamatan dari Papua ya, dari SMA di Manokwari Pak. Ya, saya numpang lulus di SMA. Dulu namanya SMA Negeri 415 Manokwari. Wow. Di Reremi Manokwari. Ya. Wow. Cuma 1 tahun. Wah, luar biasa. Berarti setelah selesai setelah menjalankan aktivitas di sini beberapa tahun kemudian kembali ke sana melihat ada gak perubahan-perubahan di sana? Ya, saya lulus kan tahun 80-an ya. Di sana di Papua. Iya. Kemudian ke Papua lagi tahun 2003-2004 lah. Oke. Ya tentu saja sudah banyak berubah ya. Sudah banyak perubahan. Bahkan saya ke Kota Manokwari saja sudah agak lupa, banyak yang lupa. Cuman masih ada beberapa daerah yang masih saya ingat. Pasar Borobudur, Sanggeng, Pasir Putih, wow. Reremi sendiri. Masih teringat ya? Masih. Baik, saya melihat ya selain aktivitas di Bapak sebagai dosen, tapi saya lihat Bapak aktivis juga ya, gerakan untuk ini ya. Saya lihat ada beberapa forum yang didirikan tahun 92 Pak. Iya, saya sebelum mengajar di kampus ini, di APMD ini, dulu saya di Jakarta. Jadi saya dulu bersama teman-teman itu mendirikan organisasi namanya Pijar. Dulu namanya Yayasan Pijar, kemudian Pijar ya. Nah, itu tahun 89, berdirinya 89. Pijar didirikan oleh umumnya aktivis pers mahasiswa. Itu kepanjangan Pijar? Nah, Pijar itu tadinya nggak ada kepanjangan, tapi kemudian 98 ada kepanjangan. Kepanjangannya apa? Pijar itu Pijar, Pusat Aksi dan Pijar, Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi. Saya ulangi, Pijar, Pusat Informasi Jaringan Aksi untuk Reformasi. Nah, kurang gitu lah. Keren. Luar biasa ya. Saya melihat vokal sekali ya. Beberapa kasus seperti Munir, seperti ini saya lihat atas. Ya, Pijar waktu itu dari 89 sampai 97 98 itu banyak sekali aktivitasnya. Waktu itu memang kita ingin agar Indonesia lebih demokrasi ya. Siap. Dan perlu dicatat waktu itu masih sedikit orang yang berani melawan ya. Iya. Apalagi melawan kekuasaan, apalagi melawan Soeharto. Belum berani lah. Kala itu ya Pak ya? Ya, pada waktu itu mahasiswa baru aktif berani meskipun baru di kampusnya masing-masing itu mungkin tahun 97 lah ya. Tahun 94 ketika Detik, Tempo dan Editor di Bredel, itu mulai ada aksi-aksi yang sifatnya kerjasama, lintas profesi lah ya. Selama ini kalau aksi kan paling mahasiswa,
buruh, jalan sendiri-sendiri. Nah, ketika ada pers dibungkam, lalu terjadi apa? Ada aktivis mahasiswa, aktivis buruh, jurnalis, advokat itu aksi bareng menuntut kebebasan lah. Kebebasan pers. Ya, menarik. Berarti waktu itu Pak Tas sudah jadi dosen ini, Pak? Oh, belum. Ya? Saya baru jadi dosen kan 11 tahun yang lalu di sini. Oh, gitu, Pak. Waktu itu saya masih di Jakarta. Oh. Jadi saya pindah ke sini itu 2011 lah. 2011 ya? Ya, 11 tahun begini. Iya. Wow. Keren ya. Artinya kita melihat gerakan-gerakan hari ini seperti ini kan, masing-masing jalan sendiri, dan kasus-kasus terakhir yang kita lihat seperti Wadas pun banyak menuai kontra dari masyarakat atau segala macamnya, dan saya melihat ya ini seperti ada pro kontra begitu kan, ada pihak yang mendukung, ada yang ini kira-kira biasa kan terjadi seperti itu. Nah, kira-kira dari dunia gerakan kan Bapak saya lihat aktif sekali di dunia gerakan, lihat. Nah, kira-kira apa yang terjadi seperti itu? Saya kira kalau soal setuju tidak setuju, dukung mendukung itu hal yang biasa dalam negara demokrasi ya. Okay. Dulu kita mahasiswa pada umumnya dan aktivis pada umumnya menentang apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto. Nyaris hampir semua kita tentang. Karena apa? Karena memang intinya adalah negara itu tidak demokrasi. Nah, sekarang menurut saya harus beda. Menurut saya beda. Sekarang pemerintah kita sudah demokratis. Ya. Sejak era reformasi 98 kita kan ada perubahan, kebebasan. Setidaknya ada kebebasan pers, kebebasan berkumpul, mendirikan partai, sangat partai bebas ya. Nah, karena itu ketika ada pemerintah bikin sesuatu, tentu ada yang pro dan kontra. Ya, benar. Ada pro yang kontra. Contoh yang akan saya berikan Wadas misalnya. Oke. Contoh Wadas itu adalah pembangunan bendungan di Kecamatan Bener. Nah, saya pribadi tidak menentang pembangunan bendungan, tidak sama sekali. Yang ditentang oleh teman-teman, termasuk saya ikut menentang, yaitu penambangan di Desa Wadas, penambangan batu andesit. Nah, karena tempat itu menurut warga dan menurut ahli-ahli lingkungan, itu adalah tempat yang subur dan itu intinya tidak cocok kalau dipakai untuk penambangan. Nah, masih banyak tempat-tempat lain mengapa harus di situ. Ditambah lagi, hari ini saya membacakan surat kepada Presiden. Okay. Ada aspek lain, yaitu tempat itu mempunyai nilai sejarah. Tempat itu pernah dipakai sebagai basis perlawanan perang di Ponorogo, 1825-1830. Jadi menjadi tempat atau basis perlawanan Pangeran Diponegoro. Selain itu, tempat itu sering dipakai untuk latihan militer bagi Akademi Militer Magelang maupun tentara di Kodam 7 Diponegoro. Artinya punya nilai sejarah ya, Pak? Ada nilai sejarah, ya. Patut untuk kita hargai gitu, betul, Pak. Betul. Selain soal lingkungan, soal lingkungan. Nah, jadi soal pembangunan itu tentu ada pro dan kontra. Misalnya pembangunan pabrik semen di mana itu? Kendeng. Oh iya. Di Kendeng itu dulu juga ditentang habis-habisan oleh masyarakat dan didukung para aktivis karena ditinjau dari sisi lingkungan itu merusak lingkungan. Kerusakan yang ditanggung itu lebih besar dibanding keuntungan yang diperoleh. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena itu rakyat di sana didukung oleh para aktivis aksi kemana-mana, aksi macam-macam, termasuk para ibu-ibu aksi di depan istana itu nyemen itu, kakinya di semen itu ya. Oh iya, untuk untuk menolak pabrik semen di sana. Penolakan pabrik semen. Ya, intinya
segala cara dipakai untuk jadi kalau kebijakannya bagus, ya kita dukung. Kita dukung ya Pak ya. Kalau kebijakannya masih seperti Orde Baru, ya harus ditentang. Ya. Benar-benar. Ini menarik nih Pak ya. Artinya saya sering melihat gitu kan beberapa akademisi juga yang kadang juga anti gerakan begitu kan. Contoh seperti kemarin di Bandara Kulon Progo dan ada beberapa kasus yang benar-benar kita juga terlibat aktif di sana sebagai mahasiswa tuh kan, gerakan mahasiswa, dan banyak juga ya tidak tahu entah kenapa begitu ya. Artinya ya saya sepakat sekali dengan Pak Tas tadi sampaikan kalau kebijakan bagus kita dukung, tidak? Nah, ini harapan dari Pak Tas sendiri untuk teman-teman akademisi supaya tidak langsung menjas atau menjadi hakim untuk teman-teman yang bergerak gitu kan. Artinya ayolah ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyampaikan menyuarakan keadilan lah, katakan seperti itu. Ya. Sekarang ini kan era di mana keterbukaan ya. Keterbukaan apa saja termasuk keterbukaan kebijakan. Jadi kalau ada kebijakan yang pembangunan yang memang itu pembangunan itu untuk rakyat, tetapi caranya tetap harus tidak melanggar tidak menabrak undang-undang, tidak menabrak asasi manusia dan seterusnya. Jadi cara-cara Orde Baru zaman dulu harus ditinggalkan. Nah, para akademisi yang berada di belakang meja ini juga harus menyadari mahasiswa kita yang masih belajar dipersilakan untuk mencari kebenaran di lapangan. Kalau kita yang sudah di belakang meja tidak seperti dulu lagi. Jadi silakan mahasiswa mencari kebenaran, melakukan pendampingan, silakan. Nah sekali-sekali diskusi dengan akademisi di kampus, ayo berdebat tentang teori dan praktek pembangunan. Bisa jadi teorinya bagus, tapi di lapangan prakteknya kurang bagus. Nggak jalan, nggak bagus, ya. Teorinya bahasa Jawa itu ndaki-ndaki, tinggi-tinggi, tapi di lapangan nggak ada ininya, nggak ada tidak nyata. Karena itu tugas mahasiswa itu belajar itu tidak harus di kampus. Anda itu teman-teman kita semua beruntung belajar di Jogja. Siap. Belajar di Jogja itu tidak hanya di kampus. Apakah itu APMD, apakah itu STTNAS. Itu kampus kecil. Ada kampus lebih besar yaitu Jogja. Jadi kampus besar itu namanya Jogja. Anda bisa belajar di kafe, Anda bisa ketemu diskusi di perpustakaan, bahkan aksi di jalanan. Aksi di titik nol, aksi di pertigaan UIN, aksi di bundaran UGM, Tugu Jogja, aksi di Tugu Jogja, mana lagi? Jadi teman-teman mahasiswa, ini arahan dari dosen ya. Jadi teman-teman tidak usah ragu lagi kalau ada dosen yang memang melarang teman-teman bergerak untuk melakukan untuk turun ke jalan dan keadilan. Tidak usah dengar karena ya itu tadi. Tadi Pak Tas disampaikan bahwa memang sekarang kita ini menjadi agen perubahan gitu kan. Kita mencari keadilan, kebenaran supaya ke depan kita tidak mewariskan yang jelek-jelek untuk generasi berikutnya gitu Pak. Selagi masih menjadi mahasiswa, Pak. Salah itu biasa. Yang tidak boleh bohong. Salah namanya mahasiswa, namanya akademisi juga. Salah itu nggak apa-apa, namanya kan mencari kebenaran kan, bisa salah bisa benar. Tetapi yang tidak boleh adalah bohong. Nah, kenapa antara lain saya begini ya karena dulu saya juga pernah mahasiswa. Iya benar Pak ya. Tapi masih walaupun sudah boleh dibilang usia gitu pekerjaan kesibukan lain, tapi masih aktif di jalanan itu loh. Itu menarik. Saya masih sering gregetan gitu. Masih sering gregetan. Ya contohnya begini, tahun 98 itu saya kan sudah bukan mahasiswa. Tapi
selama berhari-hari saya berada di di Senayan, di gedung DPR. Ya, meskipun saya tidak mewakili saksi gitu ya. Ya, saya hanya sebagai saksi. Saya waktu itu pakai handphone jadul punyanya Pak Marsilam Simanjuntak. Iya. Saya waktu itu dengan aktif di Fordem. Fordem itu Forum Demokrasi yang didirikan dan kemudian diketuai oleh Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Benar. Tahun 98. Tapi Fordem sendiri didirikan jauh sebelum itu ya. Menarik nih Pak. Oke, Pak, ini kita kembali ke profesinya Bapak sebagai dosen, sebagai dosen komunikasi ya. Dan saya sempat membaca juga bahwa Bapak pernah melakukan penelitian di Jerman Timur kalau nggak salah ya Pak. Di Jerman. Ya. Jerman ya. Di Jerman. Nah itu tentang apa tuh Pak? Kira-kira? Saya tahun 2018 beruntung mendapat hibah penelitian dari sebuah yayasan, namanya yayasan itu saya lupa namanya, Berlin Literasi Institute. Nah kurang lebih Berlin Literasi Institute. Bukan, Stiftung. Pokoknya Yayasan Literasi Berlin. Nah, Berlin, ya. Nanti bisa dicari di Google. Nah, saya beruntung mengirimkan proposal lalu diterima. Nah, proposal saya, penelitian saya itu membandingkan humor Indonesia era Orde Baru dengan humor Jerman era Jerman Timur. Jerman Timur. Jadi Jerman Timur sebelum bersatu. Jadi Jerman itu kan dulu kan Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat itu dipengaruhi oleh Amerika dan Eropa. Jerman Timur dipengaruhi oleh Uni Soviet. Waktu itu Uni Soviet. Kemudian tembok Berlin runtuh tahun 89, lalu Jerman menyatu. Jadi satu Jerman. Nah, humor-humornya itu dahsyat. Kurang lebih mirip, ya, saya katakan mirip, buku Mati Ketawa Cara Rusia. Pernah dengar? Iya. Nah, ada buku Mati Ketawa Cara Rusia, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kata pengantarnya Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Nah, humor-humor Jerman Timur itu mirip dengan humor-humor Rusia, karena kedua bangsa ini ditindas oleh rezim yang kurang lebih sama, yaitu rezim komunis. Iya. Benar. Nah, sementara di Indonesia era Orde Baru di bawah Soeharto, rezimnya anti komunis, ya. Sana rezim komunis, sini anti komunis, tapi dua-duanya masyarakatnya ditindas, dan rakyat yang ditindas itu melahirkan humor-humor. Jadi humor adalah perlawanan paling sederhana. Humor itu adalah perlawanan paling sederhana dari orang tertindas. Dengan melucu, itu adalah bentuk perlawanan. Kalau yang mau naik lagi, demo. Mau lebih naik lagi, angkat senjata. Jadi angkat senjata, demo. Ya paling rendah lah, diskusi lah. Rendah lagi ya bikin humor. Jadi itu bagian dari ekspresi perlawanan terhadap rezim waktu itu, Pak. Kira-kira ada persamaan nggak itu waktu itu? Persamaannya adalah keduanya untuk bentuk humornya ininya sama, manfaat humor dan tujuan humornya kurang lebih sama. Tujuannya kayak rezim pasti ya, hampir semua orang yang dilucukan, bahan-bahan yang dihumorkan adalah rezim. Kalau di sini yang dilucukan adalah Soeharto, tentara, Golkar, pejabat-pejabat. Kalau di sana ya ketua partai, Erich Honecker, pokoknya ketua-ketua partai lah. Ketua partai, presiden, ya pokoknya pejabat-pejabat. Public figure pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat. Sama dengan sini. Misalnya di Indonesia yang dihumorkan adalah menteri-menteri atau Soeharto yang bikin jengkel, misalnya yang menteri yang paling bikin jengkel siapa? Harmoko misalnya. Nah, di sana juga ada. Kurang lebih sama. Jadi humor itu meskipun sebenarnya adalah tujuannya untuk
menghibur, tetapi ada nilai agresivitas. Itu menyerang. Tapi menyerang dengan bercanda. Ya. Jadi seperti sekarang diangkat di stand up comedy begitu Pak ya. Betul. Nah, tetapi kalau yang kita lihat di stand up comedy itu umumnya adalah mereka terkesan menjauhi humor-humor yang politik. Ya. Karena apa? Karena ya mungkin publik Indonesia belum begitu familiar ya. Kecuali kalau di ruang terbatas ya. Ya. Berarti terbatas? Ya, kecuali di ruang terbatas orang berani lebih terbuka ya. Tapi kalau misalnya di TV atau di mereka masih kurang berani. Di samping publik Indonesia juga belum dewasa dalam menerima humor, dalam bercanda. Nah, contohnya banyak. Misalnya ada orang menghumorkan polisi, kemudian diusut, diperiksa. Padahal humor yang sama pernah diucapkan oleh Gus Dur atau bahkan oleh Kapolri sendiri. Misalnya contohnya itu. Iya. Ada lagi orang menghindari humor-humor yang sifatnya sara ya. Ada benar. Menyangkut agama, suku. Memang ada benarnya, tetapi kalau terlalu sensornya terlalu ketat, ya nggak lucu lagi. Benar. Makanya orang kalau ngobrol tanpa direkam itu akan lebih bebas. Tapi ketika mereka stand up gitu, mereka akan mikir-mikir apa? Ya mikir-mikir jangan-jangan publiknya nanti viral, kemudian dilaporkan, ada undang-undang ITE, wah macam-macam. Iya benar. Ya. Berarti humor politik kala waktu di era reformasi dengan sekarang seperti di stand up comedy ini sudah terlalu beda ya Pak ya? Tentu beda. Bedanya begini. Kalau dulu fokusnya humor itu fokusnya ke pemerintah, TNI, Polri segala macam ya, ke rezim. Jadi yang dihumorkan adalah rezim Soeharto dan lain-lain. Nah sekarang meskipun politik, tapi sekarang orang bisa menghumorkan apa saja dan yang dihumorkan juga lebih luas. Ya. Misalnya sekarang kita mengkritik pejabat daerah, mengkritik pengusaha, tapi nilainya tetap politis bisa. Dalam bentuk humor ya? Dalam bentuk humor. Jadi tidak seperti dulu yang hanya spesifik pemerintah saja. Nah, jadi itu salah satu bedanya. Kemudian wadahnya. Kalau dulu yang namanya kalau dulu kan masih sembunyi-sembunyi kalau bicara tentang rezim atau sembunyi-sembunyi dari mulut ke mulut. Ada buku namanya Mati Ketawa Cara Daripada. Nah, Soehartonya nggak ditulis. Nah, itu hasil dari hasil dari kumpulan-kumpulan humor kemudian disatukan dan diterbitkan secara bawah tanah pastinya. Kemudian beredar dari fotokopi ke fotokopi gitu. Sekarang sudah ada WA, sudah ada macam-macam. Iya. Sekarang, kalau nama Soehartonya ditulis pasti dicari. Iya. Kalau dulu ya. Kalau sekarang udah bebas.